Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dosen dan teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi teknik lalu lintas. Oke, langsung saja kita share screen-nya. Oke, yang pertama arus lalu lintas, yang merupakan alat untuk memahami dan menyatakan sifat arus lalu lintas. Yang kedua, sekian banyak kendaraan dengan berbagai jenisnya. Jenisnya di jalan raya saling berinteraksi satu sama lain dan mempengaruhi keseluruhan pergerakan lalu lintas atau arus lalu lintas. Ini untuk mengakomodasi kapasitas jalan maupun merencanakan jalan baru. Tinjauan diawali dengan evaluasi arus lalu lintas dan pemahamannya. Slide yang ketiga, pengertian dari ketiga kelompok jalan tersebut adalah: yang pertama, jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Yang kedua, jalan kolektor adalah jalan yang melayani angkutan kumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Yang ketiga, jalan lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Kita masuk ke slide yang keempat. Kecepatan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu kecepatan setempat atau spot speed. Yang kedua, kecepatan bergerak atau running speed. Yang ketiga, kecepatan perjalanan atau journey speed. Masuk ke slide yang kelima. Yang kedua, kapasitas jalan. Kapasitas jalan merupakan ukuran efektivitas fasilitas lalu lintas untuk mengakomodasi lalu lintas. Kapasitas sendiri merupakan arus maksimum perjalanan dari kendaraan yang melintas satu titik atau ruas jalan yang uniform pada periode waktu tertentu dengan kondisi jalan, lintas, dan pengaturan yang ada. Adapun kapasitas lain merupakan ukuran kuantitas dan kualitas yang memfasilitasi evaluasi kecukupan maupun kualitas pelayanan kendaraan pada keadaan fasilitas jalan hadap. Kita masuk ke slide yang menang. Oke, yang berikutnya kita presentasi dengan judul rekayasa lalu lintas. Yang poin pertama, serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam waktu mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Yang kedua, metode perancangan ruang lalu lintas jalan yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan dan efisien dari sudut pandang pembiayaan atau penggunaan lahan menurut Putranto tahun 2008. Slide yang ke-7, studi karakteristik lalu lintas meliputi: yang pertama, faktor-faktor kendaraan dan manusia. Yang kedua, volume lalu lintas, kecepatan dan kerapatan. Yang ketiga, arus lalu lintas, kapasitas jalan dan kerapatan. Yang keempat, pola perjalanan, faktor pertumbuhan dan asal tujuan lalu lintas. Yang kelima, parkir dan terminal. Yang keenam, pelayanan fasilitas dan pemakaiannya. Dan yang ketujuh, analisis kecelakaan lalu lintas. Masuk slide yang ke-8. Yang berikutnya, perencanaan transportasi meliputi studi transportasi. Yang kedua, perjalanan jaringan jalan, sistem transportasi. Yang ketiga, peningkatan dan distribusi lalu lintas. Yang keempat, dampak lingkungan.
Masuk ke perencanaan geometrik jalan, meliputi perencanaan jalan baru, kecepatan rencana, alignment horizontal, vertikal, kelandaian, kemiringan, dan potongan melintang jalan. Yang kedua, perencanaan ulang jalan dan persimpangan lama untuk meningkatkan kapasitas dan keamanan. Masuk slide yang ke-9. Parameter lalu lintas. Yang pertama, speed, kecepatan. Kemudian nanti dibagi menjadi yang pertama, kecepatan adalah jarak kesatuan waktu. Yang kedua, tiap kendaraan di jalan raya mempunyai kecepatan yang berbeda. Untuk keperluan kuantifikasi digunakan kecepatan rata-rata sebagai variabel signifikan, yaitu kecepatan rata-rata ruang atau space mean speed yang diperoleh dengan meratakan kecepatan individual semua kendaraan dalam daerah studi. Yang kedua, volume merupakan jumlah kendaraan yang melewati titik tinjau selama suatu periode waktu. Biasanya volume langsung dikonversi ke arus atau dilakukan lagi sebagai parameter yang lebih berarti. Termasuk slide yang ke-10. Kapasitas jalan merupakan efektivitas fasilitas lalu lintas untuk mengakomodasi lalu lintas. Kapasitas jalan ada berbagai faktor. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi. Step pertama, faktor jalan, lebar lajur, kebebasan lateral, bahu jalan, keberadaan median, permukaan jalan, alignment, kelandaian jalan, keberadaan trotoar, dan lain-lain. Faktor yang kedua, faktor lalu lintas, dibagi menjadi yang pertama, komposisi lalu lintas, volume, distribusi lajur, gangguan lalu lintas, keberadaan kendaraan tidak bermotor, gangguan samping, dan lain-lain. Slide yang ke-11. Slide yang ketiga, faktor lingkungan, yang dibagi menjadi yang pertama, keberadaan pejalan kaki, pengendara sepeda, binatang menyeberang, dan lain-lain. Yang ketiga, jalan dapat menampung volume maksimum pada keadaan ideal, yaitu yang pertama, uniform flow. Yang kedua, lalu lintas hanya berupa kendaraan penumpang. Yang ketiga, lebar lajur standar tanpa gangguan lateral. Yang keempat, geometri memadai untuk kecepatan rencana. Slide yang ke-12 termasuk di kedudukan kapasitas jalan. Kapasitas jalan selanjutnya merupakan masukan dalam analisis rekayasa lalu lintas. Menurut sistem jalan yang ada dengan evaluasi perbandingan volume atau dilambangkan V dengan kapasitas jalan, yaitu V per C. Usulan perubahan sistem kerangkaian jalan yang ada atau geometri jalan, simpang bersinyal, peraturan perparkiran, perubahan arah, dan marka. Selanjutnya, perencanaan fasilitas baru berdasarkan analisis kapasitas dengan kebutuhan atau demand. Perbandingan efektivitas relatif dari berbagai moda transportasi dalam melayani suatu kebutuhan. Yang berikutnya, tingkat pelayanan. Tingkat pelayanan menggambarkan kualitas atau unjuk kerja pelayanan lalu lintas. Yang kedua, menunjukkan kondisi operasional arus lalu lintas dan persepsi pengendara dalam terminologi kecepatan, waktu tempuh, kenyamanan berkendara, kebebasan bergerak, gangguan arus lalu lintas lainnya, keamanan dan keselamatan. Yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi tingkat pelayanan. Yang pertama, faktor jalan, lebar laju, kebebasan lateral, bahu jalan, keberadaan median, permukaan jalan, alignment, keberadaan trotoar, dan lain-lain. Yang kedua,
faktor lalu lintas, komposisi lalu lintas, volume, distribusi lajur, gangguan lalu lintas, keberadaan kendaraan tidak bermotor, gangguan samping lain, gangguan samping dan lain-lain. Masuk di analisis atau analisis dampak lalu lintas. Dasar hukum Kephem LH nomor 17 tahun 2001, Perda di masing-masing provinsi, kabupaten atau kota. Perda DIY 05 garing 2004, setiap pembangunan yang memerlukan analisis dampak lingkungan atau UPL atau UGL perlu antara lain maksud dan tujuan. Maksud yang pertama, maksud antisipasi dampak lalu lintas akibat penanganan yang dilakukan. Yang kedua, tujuan. Yang pertama, prediksi dampak lalu lintas. Yang kedua, menyelaraskan tata guna lahan, jumlah dan lokasi akses serta alternatif akses dan lokasi alat pengawasan evaluasi manajemen. Berikutnya, jenis-jenis peruntukan yang perlu analisis ini: pemukiman, apartemen, pusat perkantoran atau perdagangan, pusat pembelajaran, toko pelayan, supermarket, hotel, rumah sakit, universitas atau sekolah, kawasan industri, restoran, terminal, pelabuhan atau bandara, stadion, tempat ibadah. Yang berikutnya, faktor untuk menentukan kawasan yang berpengaruh pusat pembelajaran. Yang pertama, pengembangan daerah komersial yang saling bersaing. Kedua, faktor perjalanan maksimum 20 menit. Yang berikutnya, perkantoran dan industri. Yang pertama, waktu perjalanan 20 menit, jarak perjalanan maksimum 15 sampai 20 meter. Yang berikutnya, permukiman. Yang pertama, waktu perjalanan 30 menit, jarak perjalanan maksimum 15 km. Jarak perjalanan maksimum. Yang berikutnya, analisis kondisi saat ini. Pengumpulan data. Yang pertama, sistem transportasi yang ada. Yang pertama, karakteristik fisik, geometri jalan, lebar panjang, simpang, arus lalu lintas. Karakteristik fungsi sistem jaringan atau jalan, materi, kolektor, lintas pejalan kaki atau sepeda, PKL, manajemen lintas yang dilakukan. Yang berikutnya, demand, kendaraan pribadi, angkutan umum, penduduk dan tata guna lahan. Oke, slide yang berikutnya, tahap analisis. Yang pertama, pada saat pengajuan izin mendirikan bangunan. Yang kedua, dapat mengubah rencana pembangunan yang dilakukan pembangunan. Yang berikutnya, masa berlaku dokumen terbatas 2-5 tahun. Instansi yang berwenang. Pertama, isu atau TLAJ. Yang berikutnya, dinas tata kota. Yang keempat, dinas PU atau Diprasmi. Kesimpulan dari rekomendasi. Rencana peningkatan kondisi yang kedua, kontribusi pengembangan. Yang ketiga, kontribusi pemerintah. Masuk di perencanaan dan pemodelan transportasi. Beberapa masalah transportasi di sebuah kota besar telah berada pada tahap kritis, antara lain masalah kemacetan, tunggaan, serta polusi suara dan udara. Selain itu, permasalahan transportasi regional juga sudah membutuhkan perhatian serius. Untuk menanggulanginya perlu dipelajari dan dipahami pola keterkaitan antara berbagai faktor. Penyebabnya, buku perencanaan dan pemodelan transportasi ini menjelaskan pola keterkaitan tersebut. Masalah yang dihadapi, serta konsep perencanaan dan pemodelan transportasi yang berkembang sampai saat ini. Modelan yang dibahas dapat diterapkan pada moda transportasi darat, laut, udara dengan skala permasalahan yang berbeda.
Yang berikutnya manajemen lalu lintas. Suatu proses pengaturan pasokan atau supply dan kebutuhan atau demand sistem jalan raya yang ada untuk memenuhi suatu tujuan tertentu tanpa penambahan pasang baru. Istilahnya berikutnya tujuan manajemen lalu lintas. Yang pertama mendapatkan tingkat efisien dari pergerakan lalu lintas yang menyeluruh dan tingkat ekspektabilitas atau ukuran kenyamanan. Yang kedua, meningkatkan keselamatan dari pengguna. Yang ketiga, melindungi dan memperbaiki keadaan kondisi lingkungan di mana arus lalu lintas tersebut berada. Yang keempat, mempromosikan penggunaan energi secara efisien. Selanjutnya, manajemen lalu lintas yang termasuk dalam kelompok. Yang pertama, pelarangan parkir di tepi jalan selama jam puncak. Yang kedua, lokasi parkir khusus untuk parkir jangka pendek atau jalan satu arah. Yang kedua, penggunaan kapasitas sisa pada lajur arah berlawanan atau reversible lane. Selanjutnya, peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 30 tahun 2001 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 55 dan pasal 145 huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengingat bahwa pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 96 Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 1995. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 67531 yang berkaitan dengan permasalahan parkir. Aktivitas suatu kegiatan yang menimbulkan aktivitas parkir kendaraan yang berpotensi menimbulkan masalah antara lain bangkitan tidak tertampung oleh fasilitas parkir di luar badan jalan yang tersedia sehingga meluap ke badan jalan. Luapan parkir di badan jalan akan mengakibatkan gangguan kelancaran arus lalu lintas. Yang berikutnya, penanganan masalah parkir. Yang pertama, kajian terhadap besarnya permintaan parkir atau parking demand. Yang kedua, kajian terhadap besarnya penyediaan fasilitas atau parking supply. Yang berikutnya, diklat jalan berkeselamatan atau diklat desain jalan berkeselamatan. Yang pertama, kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor atau terguling dan menyebabkan kerusakan. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 20 Tahun 2009 menyatakan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Kecelakaan ini dapat mengakibatkan kerusakan, luka atau kematian manusia atau binatang. Tiga faktor utama penyebab adalah faktor manusia, kendaraan, dan jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa terjadi atau di antara dua faktor dan juga masih ada faktor lingkungan. Oke teman-teman, itu saja yang saya presentasikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.